Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking banyaknya pertanyaan kepada The Brondol via WA saya berkaitan dengan penggunaan pupuk yang bentuknya seperti bantal kecil-kecil itu. Bagaimana pendapat Pak Pendi berkaitan dengan pupuk bantal? Sebelum kita membahas tentang pupuk bantal ini atau pupuk yang dikemas dalam kecil-kecil itu, yang dibutuhkan hanya 4 saset saja, 4 bantal saja per pokok atau 2 bantal saja. Kita harus memahami bahwa di dalam kebutuhan kelapa sawit tentang unsur hara itu adalah tidak sedikit itu gitu loh. Jadi kita menggunakan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro itu juga dalam bentuk yang banyak sekali gitu. Kita tidak membutuhkan dalam bentuk yang sedikit-sedikit saja, itu tidak. Di dalam budidaya kelapa sawit dikenal ada 2 mekanisme, ditebar atau top dressing atau dibenam. Ketika dengan menggunakan teknologi nano sekalipun, bahwa di dalam penerapan di pertanian yang terbaru itu ada dengan menggunakan teknologi nano. Nano atau teknologi nano ini sebenarnya seperti menambahkan ke dalam tanah kita berupa sebuah bahan yang akan membantu menaikkan KTK sehingga efisiensinya akan naik. Efisiensi artinya bahwa pupuk yang kita berikan akan terjerap oleh pupuk dari nano itu sendiri. Namun jumlahnya juga harus banyak. Kalau hanya sekedar 4 pokok misalnya, ini misalnya pokok A, kemudian ini menggunakan pupuk dari tepi sini hanya sedikit saja. Ini bagi Pendi sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena jumlahnya nggak cukup. Kalau kita aja pakai nitrogen, kita bisa bayangkan ya, urea saja, fosfor misalnya kita pakai TSP, atau kaliumnya kita pakai KCl, kita magnesiumnya kita menggunakan misalnya dolomit saja lah, nggak usah glycerin, dolomit. Unsur hara mikronya juga ada. Kalau sebungkus gini mau berapa gram doang gitu loh. Kemudian kalau bicara tentang urea, kita bicara 46% nitrogen, TSP 46% P2O5, KCl kita bicara 60% K2O, dolomit kita ngomongnya adalah misalnya anggap aja sekitar 27% lah, ini udah hebat banget ya dolomitnya. Jadi ketika kita ngomongin pupuk ini, kita lihat dulu kandungannya. Pupuk bantal ini kandungannya apa sih sebenarnya? Tapi kalau kita misalnya para petani dan para planter semuanya menggunakan pupuk yang dibantal-bantal kayak gini, isinya urea, fosfor, kalium, magnesium, why not? Kita coba. Tapi mungkin pakai kantong-kantong sedikit ya, ini sedikit seperti ini kali ya. Jadi menggunakan kantong-kantong kayak gini nggak ada masalah gitu. Yang penting adalah memudahkan penyerapan unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Misalnya di kantong-kantong ini bisa Pak Pendi, ya kita tanya dulu kantongnya terbuat dari apa. Kalau kantongnya memang bisa meloloskan dalam bentuk kecil-kecil nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa bayangkan penggunaan urea satu tahun saja itu sampai misalnya di tanamannya sudah gede itu bisa sampai 2,7 kilo sampai 3 kilo. Mau dikantongi seperti apa gitu loh. Jadi memang bagi saya pribadi yang ya dibilang pinter banget ya enggak juga, namun sudah agak lama lah di kelapa sawit. Kalau bagi saya bahwa di dalam budidaya kelapa sawit yang penting adalah terpenuhinya unsur hara bagi tanaman kelapa sawit, itu yang paling penting. Terpenuhinya tuh ada 2. Yang pertama adalah jumlahnya, yang kedua metodenya. Kalau jumlahnya tidak cukup, ya ngapain kita ngomong metodenya? Karena jumlah yang paling penting yang nanti tinggal kita kurangi dengan faktor kehilangan ketika pupuk itu diberikan. Tapi kalau jumlah pupuk-pupuk misalnya apalagi pupuk dengan kondisi bahwa sebuah brand pupuk organik hanya sedikit saja, itu sudah tidak masuk akal bagi saya. Karena ketika kita menggunakan organik sedikit saja, kita bisa bayangkan, kita bandingkan dengan janjangan kosong yang kadarnya itu luar biasa. Kalium kalium yang terkandung di dalam janjangan kosong itu 1 ton janjangan kosong setara dengan 19 kilo. Itu aja kita pakainya banyak banget kayak gitu loh. Tapi apalagi kita hanya menggunakan segini saja, sangat tidak masuk akal. Mau dalam bentuk bantal, mau bentuk roller, mau bentuk apa, saya kira ini yang harus kita luruskan kepada para petani semuanya. Ketika kita ngomongin tanaman kelapa sawit bicara tentang unsur hara, maka ada 2 sisi. Yang pertama adalah jumlah unsur hara yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit.
Yang kedua, efisiensinya. Efisiensi akan berhubungan dengan cara pemberiannya. Ketika head to head pupuk ini dengan ini jelas jauh sekali. Jadi kalau kayak gitu Pak Pendi pro dengan pupuk kimia? Tidak juga. Di konten kemarin ya, sebelum tahun baru saya sampaikan bahwa kebutuhan bahan organik akan sangat membantu tanaman kelapa sawit kita. Namun organik yang akan membantu secara keseluruhan perakarannya. Ketika kita menggunakan hanya sekantong-kantong ini, jujur ya, kalau ada kantongan ini tanpa menggunakan NPK, kalium dan magnesium, ini bisa mensuburkan tanaman kelapa sawit. Ini sudah dibeli perusahaan besar-besar, ini gila-gilaan. Apalagi bisa mengefisiensi penggunaannya. Karena di dalam pemupukan kelapa sawit tidak hanya sekedar unsur hara dan cara itu tidak. Karena di dalamnya itu ada biaya investasinya. Pupuk angka investasinya adalah 60% dari total biaya perawatan. Itu kalau di perusahaan. Ketika perusahaan tahu ada pupuk ini itu memang jos gandos tanpa pupuk ini semuanya, why not? Pasti besok akan lari ke sana, dan aku yakin, seyakin-yakinnya ini produksi akan besar banget. Kalau misalnya nggak pupuk ini, kita bisa bayangkan urea, TSP, KCL, kiserit semuanya ganti harga semuanya. Sudah di tahun 2001 di akhir-akhir semuanya ganti harga semua. Apalagi NPK, KCL, TSP TSP dan KCL yang sumbernya tidak di Indonesia gitu. Tapi ketika pupuk ini dihilangkan, kemudian menggunakan pupuk ini bisa bagus. Bagi saya adalah, ini tanggapan saya pribadi ya, bagi saya adalah tidak masuk akal. Mungkin harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada para sahabat The Brondol semua, bicara tentang budidaya kelapa sawit adalah bicara tentang investasi. Investasi berapa biaya pemupukan yang harus kita keluarkan. Di saat harga TBS itu naik, maka kita akan bicara tentang investasinya. Jangan tergoda misalnya penggunaan pupuk ini hanya 2 bantal saja, kemudian dibandingkan dengan hitung-hitungan biaya ini misalnya. Wah, ini Bapak ini hanya 4 saja dengan dana sekian, itu akan mengirit semua total pakai ini. Ya kalau hitung-hitungan duitnya kayak gitu ya bisa aja. Tapi kan ini nggak, harganya mahal-mahal banget ini. Ketika pupuk urea, TSP, KCL, dolomit itu dihilangkan diganti dengan ini, mau pakai biaya rendah, apakah hasilnya bisa menyamai? Ini jawabannya adalah tidak. Bagi saya pribadi jawabannya adalah tetap tidak bisa. Sampai ada yang tantangan di Facebook, ya silahkan saja. Tapi bagi saya bicara tentang budidaya kelapa sawit akan bicara tentang kebutuhan berapa bahan organik yang diperlukan, berapa nitrogennya, berapa fosfornya, berapa kaliumnya, dan berapa magnesiumnya, dengan cara baik disebar ataupun dibenam. Itu saja, yang lain nggak ada yang lain. Dan terlebih lagi adalah penggunaan unsur hara mikro yang paling penting. Kecuali pupuk ini adalah ada jimatnya kalau bagi saya. Kalau ini mungkin bisa menggantikan pupuk ini semua atau bahkan setengahnya saja. Saya bilang penggunaan ini setengah saja dengan menggunakan bentuk kayak gini. Untuk tanaman kelapa sawit dikasih 2, dikasih setengahnya bisa naik tinggi banget. Besok perusahaannya pasti akan naik besar tuh omsetnya. Ya tergantung buktinya ya. Tapi bagi saya yang ya sedikit tahu tentang unsur hara, bagi saya adalah sangat-sangat tidak masuk akal ketika hanya dikasih 2 bandal hanya sedikit-sedikit saja. Karena bahwa pada hari ini alhamdulillah The Brondol disuruh mencoba pupuk nano saja. Kita bisa bayangkan penggunaan pupuk nano yang sedang saya try itu adalah setengah dari pupuk kimianya. Pupuk kimianya setengah, nanonya dengan teknologi nano yang akan mengefisiensi penyerapan unsur haranya setengahnya. Baru nanti kita akan lihat. Kalau kita pakai 1/4 berapa, pakai setengah berapa, kalau pakai sama-sama 1:1 berapa, nanti kita akan mengkalkulasi ke biaya berapa dan hasilnya berapa. Itu yang paling penting sebenarnya di dalam budidaya kelapa sawit. Sehingga jangan termakan sebuah janji manis yang akan menjerumuskan tanaman kelapa sawit kita. Karena bahwa penggunaan dengan misalnya kita mupuk, kita berharap banyak, kemudian ngiritnya banget, kemudian penggunaan sebuah bahan-bahan yang bagi saya tidak masuk akal, hasilnya juga tidak akan pernah masuk akal. Dan yang terpenting terakhir adalah bahwa penggunaan unsur hara, penggunaan pupuk untuk sebagai sumber hara tanaman kelapa sawit di dalam penyerapannya adalah butuh waktu. Tidak hanya sekedar
sebar bulan ini, 2 bulan lagi naik produksinya. Kalau bulan penyerapan itu butuh sekitar 17 sampai 24 bulan, yang waktunya tidak pendek gitu loh. Jadi kalau bicara tentang pupuk bantal, mohon maaf, bagi The Brondol adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kecuali isinya adalah urea, DSP, KCl, dan magnesium. Kalau kandungannya misalnya cuma 2% nitrogen, 5% KCl, K2O misalnya, angkanya terlalu dikit. Sementara kalau dibandingkan dengan pupuk-pupuk ini, luar biasa kandungannya, besar sekali kandungannya. Sehingga ya kita saran bagi para petani di era milenial ini, kita harus berpikir lebih cerdas, lebih ngirit lagi di dalam investasi pemupukan tanaman kelapa sawit. Karena apa? Karena harganya semakin mahal, maka metodenya yang harus diperbaiki. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan menanggapi, karena saking banyaknya pertanyaan, saya bilang nanti akan bisa buatkan konten khusus membahas tentang pupuk bantal ini. Kandungannya apa sih? Setelah saya lihat juga kandungannya nggak begitu amat. Kemudian kok pemberiannya rekomendasinya hanya beberapa saja, bagi saya adalah hal yang tidak masuk akal. Dan semoga di tahun 2022 kita semakin diberi kesehatan, kebahagiaan, dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan semoga jalan rezeki kita yang halal dilancarkan oleh Allah yang Maha Segalanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.